Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga semester 2 ini tentang segi 4 dan segitiga. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun-bangun segi 4. Jangan lupa tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami jenis dan sifat segi 4, kemudian yang kedua adalah menentukan luas segi 4 dengan tepat, yang ketiga menentukan keliling segi 4 dengan tepat, yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4 dengan tepat. Anak-anak, perhatikan terlebih dahulu, ada beberapa gambar di sini. Yang pertama yaitu ada gambar lantai atau tehel. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk segi 4. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua ada gambar pintu. Ini juga termasuk salah satu bangun datar segi 4. Nah, seperti ini. Kemudian ada penghapus, ini juga termasuk bentuk segi 4-nya seperti ini. Kemudian belah ketupat, seperti ini. Kemudian layang-layang, seperti ini. Dan yang terakhir adalah joglo. Yang mana bentuk segi 4-nya, kita akan mengambil bentuk segi 4 pada atap joglonya, seperti ini. Oke. Segi 4 yaitu bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Unsur-unsur segi 4 diantaranya yang pertama memiliki 4 sisi ruas garis atau bisa juga disebut dengan rusuk. Yang kedua memiliki 4 titik sudut. Jenis-jenis segi 4, yang pertama yaitu persegi, yang kedua persegi panjang, ketiga jajar genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima layang-layang, dan yang keenam adalah trapesium. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai persegi dan persegi panjang. Persegi bentuknya seperti ini, persegi panjang, kemudian ini adalah jajar genjang yang tadi ada pada gambar penghapus, kemudian ini belah ketupat, layang-layang, dan yang terakhir trapesium. Persegi bentuknya seperti ini, ada 4 sisi, 4 rusuk dengan 4 titik sudut. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang serta sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau sudut tegak lurus. Nah, perhatikan di sini sifat-sifat persegi diantaranya mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang mana saja sih sisinya? Ini dia AB, ini akan sama panjang dengan BC, kemudian akan sama panjang juga dengan CD, dan akan sama panjang dengan DA. Kemudian memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang mana saja yang sejajar? AB ini akan sejajar dengan CD. Kemudian sisi AD ini sejajar dengan sisi BC. Yang ketiga, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang mana saja sudut siku-sikunya? Betul, ini dia sudut A. Ini sama dengan sudut B. Kemudian sama juga dengan sudut C. Dan sama juga dengan sudut D yang merupakan sudut siku-siku dan besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang terakhir memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Luas dan keliling persegi.
Luas persegi rumusnya adalah S dikali S, dengan S adalah panjang sisinya. Yang ini adalah S dikali dengan S. Kemudian keliling perseginya, ingat, keliling suatu bangun, anggap saja kita sedang lari berkeliling. Kalau kita memulai lari dari titik A, maka kita akan dapat S sampai titik B ditambah dengan S sampai titik D ditambah dengan S sampai titik C dan ditambah dengan S sampai balik ke titik A kembali. Maka bisa disebutkan atau bisa dikatakan keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Contoh soal. Jika sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki luas 64 cm persegi, maka berapakah keliling dari lapangan tersebut? Pembahasan. Yang pertama, diketahui luas persegi rumusnya adalah S kuadrat atau S dikali S. Luas perseginya tadi sudah diketahui yaitu 64 cm. Maka kita tuliskan di sini luasnya adalah 64 cm. Dengan rumus luasnya tadi adalah S kuadrat. Maka S-nya adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. Maka panjang sisinya didapat adalah 8 cm. Nah, kemudian yang ditanya apa? Keliling dari lapangan tersebut. Rumus keliling tadi adalah 4 dikali S. Karena tadi S-nya adalah sisinya adalah 8, maka kita masukkan ke rumusnya 4 dikali 8. 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Jadi, keliling dari lapangan tersebut adalah 32 cm. Oke, kemudian kita beranjak pada bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian, persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau sudut tegak lurus. Sifat-sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang mana sih yang sejajar dan sama panjang? Nah, ini dia. AB ini sejajar dengan CD dan mereka berdua ini akan sama panjangnya. Kemudian AC ini sejajar dengan BD dan AC dan BD ini juga sama panjangnya. Yang kedua adalah memiliki dua diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AD sama dengan diagonal BC. Apa sih diagonal itu? Diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Ini ada sudut A, kemudian ditariklah garis dari A ini karena sudut A berhadapan dengan sudut D, maka ini disebut dengan diagonal AD. Kemudian ini juga diagonal BC. Oke, dan mereka berdua akan sama panjang. Oke, kemudian yang ketiga sifatnya mempunyai 4 sudut siku-siku yang mana saja sama dengan persegi yang tadi, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan besarnya akan sama yaitu 90 derajat. Kemudian yang keempat memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Nah, ini tadi adalah dua diagonal yang sama panjang, yaitu AD dan BC. Oke, kita lanjut pada luas dan keliling persegi panjang. Ini bentuk persegi panjangnya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Yang mana yang panjang? Ini dia. Ruas garis AB ini merupakan panjangnya, kemudian lebarnya adalah ruas garis BD. Ini merupakan lebarnya. Sedangkan kelilingnya, ingat lagi, kalau keliling itu anggap kita sedang berkeliling.
maka didapatlah, kalau kita memulai dari titik A, maka didapatlah panjang, kemudian lebar, ditambah lagi dengan panjang, ditambah lagi dengan lebar, atau bisa disingkat dengan 2 dikali P ditambah L. Contoh soal. Sebidang kebun berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 80 meter. Di sekeliling kebun akan ditanam pohon dengan jarak 10 meter antar pohon. Tentukan, yang pertama, luas kebun tersebut, yang kedua, banyak pohon yang diperlukan. Oke, pembahasan. Untuk yang pertama, luas kebun. Luas kebun, karena kebunnya berbentuk persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Yang mana sih yang panjang? Pada bidang persegi panjang, jika disebutkan dia berukuran 100 meter dikali 80 meter, ini artinya panjangnya adalah 100 meter, kemudian lebarnya adalah 80 meter. Maka tinggal kita masukkan pada rumus luasnya. Panjangnya adalah 100 dikali dengan lebarnya adalah 80. Maka didapatlah luasnya 8.000 meter persegi. Kemudian untuk yang B, untuk banyak pohon yang diperlukan, untuk menghitung ini kita butuh keliling persegi panjang. Maka kita tulis rumusnya. Kemudian kita masukkan panjang dan lebarnya ke rumus, sama dengan 2 dikali panjangnya tadi adalah 100, kemudian lebarnya tadi adalah 80. Sama dengan 2 dikali 180, didapatlah 360 meter. Belum selesai, karena ini adalah kelilingnya, sedangkan pohon yang ditanam itu akan mengelilingi kebun dengan jarak 10 meter. Maka banyak pohon yang diperlukan adalah kelilingnya 360 dibagi dengan jarak antar pohon, yaitu 10 meter. 360 dibagi 10, maka didapatlah 36 pohon. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembahasan kita. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai bidang segi 4 yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dicatat di buku catatan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.